Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, pada hari ini saya silaturahim ke Pondok Pesantren Sunan Giri, yaitu di bawah asuhan Kiai Ali siapa namanya? Kiai Ali. Ini kita bentar lagi sampai ke rumah beliau, dan ini pesantrennya sahabat. Hari ini saya bersilaturahim ke salah satu pondok pesantren yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yaitu Pondok Pesantren Hafiz Quran, namanya Pondok Pesantren Sunan Giri. Nah, jadi ini kita lihat sedang dalam proses pembangunan. Nah, ini sahabat, proses pembangunan Pondok Pesantren Sunan Giri. Nah, ini pelangnya, dan kita akan jumpa dengan pengasuhnya. Nah, ini Pak Kiainya lagi nyantai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai Ali, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Giri. Ya. Ini saya silaturahim sama Pak Kiai. Saya dengar lagi bikin pesantren, benar ya Pak Kiai ya? Ini tadi sudah kita ambil gambarnya sekilas. Sehat kan? Ininya kenapa ini ya? Jadi ini rencana pembangunan lokal atau asrama? Ini rencana pembangunan asrama, nanti 2 lantai 1 3 kamar, lantai 2 3 kamar, jumlah semuanya 6 kamar. Ditanya yang atas nanti lokal untuk belajar menghafal Al-Quran. Jadi rencana 3 tingkat. Rencana untuk pesantren putra. Oh, putra, putrinya? Dan ada rencana pembangunan santri putri, nanti denanya ini jalan ini ke belakang. Sementara nanti di belakang ini ada pembangunan juga, pembangunan pesantren putri. Di belakang bangunan ini ada itu tapak kosong, kita bangun nanti untuk pesantren putri yang sekarang masih kita tanami ketela, ubi. Ke belakangnya berapa meter? Ke belakang itu sama, ke belakang itu 22 meter. 20 meter kali 26 lebar. Di belakang sana ada jalan juga untuk itu tembusan itu keluar. Jalannya itu dengan lebar 4 meter belakang. Ini beli sendiri atau wakaf atau hibah nih Pak Kiai? Alhamdulillah dari kawan-kawan ada yang menghibahi untuk Sunan Giri. Dihibahi tanah samping ini 1 petak, terus tanah belakang itu 2 petak. 1 petaknya 13 kali 22. Target daripada Sunan Giri di sini yang belum kita ambil, yaitu belakang masih ada 1 petak, terus samping itu 1 petak. Jadi total semua kita nanti untuk sementara ini 6 petak. 6 petak ya. Diperkirakan 1 petaknya 25 juta. Oh, anggaran biayanya ya. Anggaran petak. Itu 1 petak maksudnya lokalnya atau lebar tanahnya? 1 petak lebar tanah itu 25 juta. Oh. Anggaran itu tanahnya aja ini. Tanahnya aja. Untuk bangunan ini kemarin kita
apa itu pikir secara finish itu satu lokal itu sudah kesemuanya ya bagus itu 250, jadi kali 3 di anggaran biaya 750 juta untuk satu gedung gedung Putra ini anggaran 750 juta dan perkiraan untuk gedung Putri nanti juga begitu, perkiraan seperti itu. Untuk selama ini kita merangkak dari sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan berkat Bapak yang mau datang ke sini, alhamdulillah diterima dengan senang hati dengan kehadirannya. Mudah-mudahan diantaranya ada rezekinya masing-masing dan mudah-mudahan yang kita harapkan rezeki Sunan Giri selalu mengalir dan mudah-mudahan pembangunan tidak putus sampai tahapan harapan daripada Yayasan Pondok Pesantren Sunan Giri Indragiri. Namanya Sunan Giri ya. Kok Sunan bisa Giri dikasih nama Sunan Giri ini? Pripun ceritanya niku Pak Yai? Asal muasal kita kasih nama Sunan Giri itu satu cerita ya. Pribadi kita sendiri bersama keluarga itu dari dulu dari Jawa. Dulu kita mondok di Pondok Pesantren Sunan Giri Surabaya. Letaknya di sebelah utara Surabaya. Setelah itu kita rantau-rantau pun sampai detik sekarang. Ku hitung itu ada 9 kali aku pindah. Makanya nama itu sebagai ular-ular atas nama 9 wali yang kuambil nama Sunan Giri. Sunan Giri ya. Terus kenapa aku memilih daripada nama Sunan Giri? Karena bersangkutan dengan kabupaten yang bernama Indragiri. Kabupaten Indragiri ini saya senandung seirama dengan nama daripada pesantren saya dulu, sehingga saya beranggapan untuk mengabdi kepada Kanjeng Sunan Giri. Oleh karena itu mudah-mudahan pengabdian kita selama ini kepada Kanjeng Sunan Giri, khususnya juga Wali Songo, bisa berlangsung secara secara ikhlas dan mudah-mudahan kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab-sebab aku memberi nama Sunan Giri, dan agar supaya kita dapat berkahnya Kanjeng Sunan. Begitulah Terus ada satu himbauan juga, itu hanya planning saya. Setelah saya matur kepada guru-guru saya, itu aku dikasih nama seperti itu. Ambillah nama dari mana, daripada kamu dulu pernah mengambil ilmu, menimba ilmu di Surabaya. Makanya aku kasih nama Sunan Giri. Jadi kalau secara hubungan pendidikannya itu merujuk ke sana atau mandiri atau ada istilahnya? Kalau masalah pendidikan tentunya asal muasal pendidikan dapat dari persatuan antaranya pesantren saya Sunan Giri dan pesantrennya istri saya Khazinatul Ulum Blora. Asal muasal karena Sunan Giri itu berasal dari Tebuireng juga. Gurunya Mbah Yai Abdul Aziz Hasanan, beliau berguru di Tebuireng dengan guru Mbah Yai Yusuf Mashhar. Setelah itu mendirikan pesantren Sunan Giri di Surabaya. Itu paduan ilmu daripada guru-guru kami, sehingga kami tidak bisa meninggalkan keilmuan guru kami yang setara dengan guru kami, yaitu Nahdlatul Ulama. Daripada itu panduan daripada
guru orang apa itu istri kami yaitu Simbah Yai Muharrar Arimduro itu punya sanad berguru. Beliau adalah murid persis muridnya Simbah Yai Arwani Kudus. Oleh karena itu motif daripada masa depan Sunan Giri ini nanti disitulah apa itu akan terdidik secara keseluruhan. Maksudnya tidak bisa meninggalkan kesemuanya dari seorang guru. Dari motif-motif Sunan Giri masa depan ini rencananya adalah satu pokok di sini akan kita bikin nama Yayasan Pondok Pesantren Sunan Giri Indragiri Hulu. Terus di dalamnya nanti terdapat Al-Mahad Tahfidul Quran Sunan Giri, terus Al-Mahad Salafiyah Sunan Giri. Setelah itu kita nanti ngurusin madrasah sanawiyah aliyah, dan pokok tujuan daripada Pondok Sunan Giri ini ada cita-cita yaitu STIQ, Sekolah Tinggi Al-Quran Sunan Giri. Ini jauh kan ya, apa itu rancangannya jauh ke depan ya, rancangannya jauh luar biasa ya. Jadi ini yayasan ini sudah ada surat izinnya udah diurus. Kemarin kita sudah ada yang mau ngurusin, namanya masih merancangan semuanya. Kemarin kita sudah melobi mengurusi dan dana-dana sudah ditentukan. Mungkin tahun depan ini selesai. Rencana saya, kami sekeluarga itu tanah apa itu 6 kotak tadi sudah kena semua, sudah kena semuanya, nanti kita notariskan. Sementara ini masalah tanah Sunan Giri ini masih ada kendala 2 petak. Jadi masih ada peta itu maksudnya itu belum resmi dihibahkan, belum kebeli sama orangnya, sudah dikasihkan untuk membeli, cuman alhamdulillah sementara ini masih jauh ya. Mudah-mudahan nanti dengan barokah daripada Sunan Giri kita bisa membelinya, kan begitu ya. Amin. Jadi itu harapan kita. Maka ini ya dari cerita Pak Kiai tadi tentang kronologis penamaan, itu tidak lain dari latar belakang pendidikan yang jenengan ya kan. Jadi ini memang khusus untuk pembinaan hafiz Quran ya. Khusus. Pokok dari tujuan itu apa itu Al-Mahad Tahfidul Quran Sunan Giri. Pokoknya. Ya. Jadi untuk mencetak yang tahfidz, yang kafah keseluruhan. Jadi sementara ini sudah ada yang nyantri sini sekarang nih. Sementara ini yang nyantri hanya 2 orang. 2 orang. Mukim sini. 2 orang. Terus yang dari luar pulang pergi namanya santri Kalong itu ada 70 anak. Oh, 70 anak. Itu tahsin Quran atau pembinaan hafiz itu langsung? Itu tahsin. Pertama sekali harus tahsin dulu kita utamakan sehingga anak-anak itu sedikit dia memahami bacaan Quran dengan bacaan yang agak bagus. Setelah itu kita masukkan hafalan. Itu target daripada pengajaran di apa itu Sunan Giri. Dan kita itu punya motifnya kan begini. Di sini tidak hanya belajar tahsin, harus belajar tahfidz Quran walaupun 1 juz 30. Itu apa itu dari dulu kita amalkan seperti itu. Juz 30 dulu gitu ya. 30 dulu. Tapi untuk apa itu mencapai target 30 juz harus UGD. Apa tuh UGD itu? Unit gawat darurat. Harus diinapkan. Harus diinapkan gitu ya. Kalau jadi ada istilah pesantren itu usaha UGD juga ya. Gawat darurat. Artinya santri itu dimukimkan gitu ya. Dimukimkan. Kalau nggak dimukimkan nggak jadi. Iya, karena cobaan sekarang banyak HP, banyak yang mengganggu anak-anak santri. Kesibukan santri tidak keseluruhan dia memegang Al-Quran, sibuknya memegang HP dan HP, akhirnya nggak apa itu gagal.
Jadi sementara ini ada santriwan santriwati yang ngalong ya istilahnya, berangkat dari rumah yang pulang pergi ya, yang mungkin baru 2 orang ya. Jadi yang direncanakan tadi ada STQ-nya apa namanya, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Ini cita-cita Sunan Giri. Ya. Ini maksudnya berkolaborasi nggak dengan Sunan Giri yang ada di Jawa atau minimal diri saja? Enggak, apa itu enggak ada persamaan sama Sunan Giri dari guru-guru kami. Enggak ada ya. Maksudnya gini, artinya menginduk gitu enggak? Enggak, kita bermandiri. Mandiri. Cuman Ya. ilmu dari sana Dari semua. sana ya, ya. Tidak bisa meninggalkan keilmuan seorang guru, kita tidak bisa meninggalkan guru. Untuk masa depan ya mandiri. Ya tidak ada uluran dana atau gimana. Ya kalau bisa kita sebagai anak daripada guru besar, kalau banyak duit ya dikasihkan guru. Masa kita anak minta guru aja, ilmu sudah minta, duit minta lagi kan enggak ada. Setidak-tidaknya kita doa dari kita ya kan. Iya. Ya, jadi Pak Kiai hafal Quran ya, 30 juz ya. Insya Allah kalau ada yang undang. Oh, jadi kalau yang ngundang, ada yang undang berarti hafal. Kalau nggak ngundang, Kalau nggak ada yang undang ya hafal. bisanya ngopi. Ngomong kopi ya. Wes. Nah. Okelah sahabat, ini tadi kita berbincang-bincang dengan pengasuh pondok pesantren Sunan Giri, yaitu namanya siapa namanya, Kiai Ali Syahid. Kiai Ali Syahid. Nah, jadi apa yang sudah diceritakan oleh beliau tadi bahwa lokasi pembangunan ini adalah merupakan hibah daripada muslimin muslimat yang ada di wilayah sini, dan di belakang masih ada sekitar 22 meter panjangnya Pak ya. 22 meter, dan itu masih dalam proses, kabarnya mau dibeli. Nah, mau dibeli. Nah, pihak pemilik tanah sudah mengokekan, cuman di pihak pesantren ataupun di pihak Kiai Ali belum mempunyai dana. Oleh karena itu, dengan adanya pesantren yang akan didirikan, bahkan sekarang ini proses pendirian sudah dilakukan, nah, tentu ini membuka peluang bagi kaum muslimin muslimat yang barangkali berminat untuk membuka investasi akhirat. Ya, tentu kami sangat menyarankan berinfak ataupun bersedekah untuk proses pembangunan pondok pesantren Sunan Giri. Nah, insyaallah nomor rekening ada di bawah sini, bisa bapak-bapak kaum muslim muslimat transfer ataupun dimasukkan ke rekening pondok pesantren ini. Dan tentunya ini akan menjadikan satu ladang amal yang mana ketika seseorang berwakaf, bersedekah, berinfak melalui rekening, tidak ada yang tahu. Ya, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu ibadah yang apa namanya, sir ya namanya. Dalam Al-Baqarah itu ada alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Itu jadi sir. Jadi kesempatan bagi bapak-bapak kaum muslimin yang memiliki harta, maka salurkan harta yang bapak punya sebagiannya untuk pembangunan pondok pesantren Sunan Giri dalam pengasuhan Kiai Ali Syahid. Beliau hafal 30 juz dan beserta istri. Nah, beliau luar biasa, 30 juz hafal. Saya juz 30 aja nggak hafal. Promosi. Luar biasa. Oleh karena itu kami mohon doa daripada kaum muslimin muslimat seluruhnya, ya, supaya proses pembangunan pondok pesantren Hafiz Quran ini akan rampung. Ya, relatif waktunya berapa lama itu ya tentu Allah saja yang tahu, tetapi kami sangat berharap uluran bantuan daripada kaum muslimin muslimat, tentu bukan untuk kepentingan beliau secara pribadi, tapi untuk kepentingan kita secara
secara umum ya, umat memerlukan adanya satu wadah proses pembinaan santri untuk bisa hafal Al-Quran. Apa sih Pak Kiai keutamaan hafal Quran itu apa Pak Kiai kalau boleh tahu? Masya Allah. Banyak Yang mana ngomongnya Pak Kiai? keutamaan Al-Quran itu banyak. Banyak ya. Keutamaan Al-Quran, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, Al-Quran besok akan selalu memberi syafaat. Selalu memberi syafaat di dunia sampai di akhir. Bahkan keutamaan baca Al-Quran lagi, barang siapa yang anaknya hafid Al-Quran, menjaga Al-Quran 30 juz, maka besok kedua orang tuanya layak mengenakan mahkota hadiah daripada kedua anaknya. Dan banyak lagi keutamaan Al-Quran yang dimana Al-Quran mau dihafalkan. Terus Al-Quran itu gampang dihafalkan, cuman susah dirawat. Gampang dihafalkan, susah dirawat. Gampang hilang ya. Ya, gampang hilang, gampang dihafalkan. Siapapun yang cendekiawan, yang hebat, yang pikirannya lipat, berlebih, itu lebih gampang menghafalkan. Tapi merawatnya yang susah. Makanya itu perawatan yang paling susah adalah merawat hafal Al-Quran. Makanya itu keutamaan harus lebih dulu Al-Quran itu utamanya kita rawat. Di samping daripada hafalannya, tempatnya, anak-anak kita yang pernah menghafal kita rawat, jangan sampai Al-Qurannya hilang. Karena Al-Quran yang hilang ini akan membawa ketenangan yang hilang juga. Ketenangan akan hilang dikarenakan dulu pernah menghafal Al-Quran, sekarang hilang, itu ketenangan kan hilang. Itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar sekali. Seorang hamba yang telah diberi hafal Al-Quran, mereka tidak bisa merawat, hilang. Itu lebih dahsyat susahnya. Sebaliknya kalau kita keutamanya merawat Al-Quran, di dunia kita juga dirawat lewat Al-Quran. Apalagi di akhirat besok akan kita disyafaati lewat Al-Quran. Ditanya malaikat, yang jawab Al-Quran. Ya, begitu. Jadi begitu sahabat sekalian tentang keutamaan daripada orang yang hafiz Quran ini. Anaknya yang hafiz Quran, kedua orang tuanya besok di akhirat akan mendapatkan mahkota ya. Luar biasa. Oleh karena itu bersyukur sekali kita di wilayah kita Kecamatan Suguridah ini sudah ada salah satu pondok yang saat ini sedang merintis untuk mendirikan pondok hafiz Quran. Kita doakan semoga perjalanan pembangunan ini sukses, lancar, tidak ada kendala. Amin, amin, dan ya. semangat daripada anak-anak muslim untuk menghafal Al-Quran juga semakin tinggi. Tapi kalau misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang menghafal Quran di sini, terbuka enggak ya Pak Kiai? Bisa, bapak-bapak dan ibu-ibu ada kemauan itu bisa menghafal. Cuman masalahnya kalau bapak-bapak itu bapak itu pengingatannya semakin berkurang. Karena apa? Urusannya banyak. Dari anak, Ya, duit, ekonomi. ya. Apalagi kalau sudah nggak ada bangru, bingung. Apa tuh Bang Rusu? Abang dan biru. Oh, abang dan biru Bang Rusu. Nah, iya. Bangru kalau nggak ada mumet. Makanya setelah mumet dia dikasih hafalan, banyak hilang. Tapi kalau anak-anak kan tinggal nunggu, Pak, kurang sanggup, Pak, ada duit, begitu. Tapi pikirannya masih tajam. Oke Pak Kiai, terima kasih bincang-bincangnya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Kiai menjadi inspirasi bagi kaum muslimat untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan pesantren yang sedang Pak Kiai bangun sekarang, dan juga memberi motivasi bagi orang tua muslim untuk memondokkan anaknya di sini, khususnya wilayah Kecamatan Suguridah, Kabupaten Indragiri Bulu. Tepatnya tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan barokah. Amin, amin. Ya, matur ya, kalau pamit ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian saja sahabat, inilah bincang-bincang saya dengan Pak Kiai Ali Syahid. Mudah-mudahan menjadi
motivasi buat kita kaum muslim muslimat untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang ada di Kecamatan Seberika ini. Nah, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ke Jawa, tidak perlu ke Jogja. Di sini insya Allah ada, dan hari ini sudah dimulai oleh beliau. Namun sifatnya ngalong, anak berangkat jam habis asar, pulang habis maghrib. Nah itu. Jadi inilah kita doakan semoga beliau sukses, sehat selalu beserta keluarga. Karena hal ini merupakan bagian daripada mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong orang itu dan mengangkat derajatnya. Jadi maksudnya Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.